Ya, pernah nggak sih teman-teman kepikiran apa jadinya jika kita yang hidup di desa dengan segala keterbatasan coba bikin konten di YouTube? Ya, apakah ada yang mau nonton dan apakah bisa bermanfaat? Nah, di hari ini saya mau cerita awal mula saya konten di YouTube. Bukan cerita yang heboh, bukan kisah sukses besar, tapi kisah sederhana dari desa tentang bagaimana saya memberanikan diri untuk memulai. Walaupun dengan peralatan seadanya, walaupun belum ada penghasilan, dan walaupun kadang minder. Ya, saya percaya cerita ini mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang juga pengen mulai berkarya, tapi masih ragu. Ya, langsung saja. Yang pertama, awal konten. Semua ini berawal dari satu pertanyaan sederhana di hati saya. Apa sih yang bisa saya lakukan dari desa ini? Hidup di desa itu indah. Pagi-pagi udara masih segar, suara ayam berkokok, kadang sapi dipandu ke ladang. Anak-anak main di halaman tanpa gadget. Ya, saya pikir kehidupan seperti ini jangan cuma jadi konsumsi pribadi. Harus ada yang merekam, harus ada yang membagikan. Biar orang-orang di luar sana tahu bahwa desa punya cerita berharga. Ya, dari situ saya mulai ambil HP. Nggak ada tripod, nggak ada kamera mahal. Saya taruh HP di batu, di kursi. Kadang titipin sama adik atau teman. Saya rekam aktivitas sehari-hari, seperti menyapu halaman, menimba air, pergi ke sawah, atau sekedar ngobrol santai di beranda rumah. Seperti yang saya lakukan ini. Ya, awalnya canggung banget. Malu sama tetangga, takut dibilang aneh. Tapi, saya terus yakin ke diri saya. Jika niat baik, pasti ada gunanya. Kemudian yang kedua, kenapa pilih konten di desa? Ya, banyak orang jika ngomong soal YouTube, yang kebayang adalah konten-konten keren, kamera bagus, editan canggih, studio yang mewah. Tapi saya sadar, saya nggak punya semua itu. Yang saya punya hanyalah kehidupan sederhana di desa. Tapi justru disitulah keunikannya. Di desa, kita bisa lihat orang bekerja dengan tenaga mereka sendiri. Kita bisa belajar bagaimana orang tua kita bertani, berternak, atau kadang dengan penuh kesabaran. Ya, kita bisa nikmati suasana damai yang jarang banget ada di kota. Saya yakin ada banyak orang di luar sana yang kangen di desa, suasana di desa. Ada yang sudah lama merantau, ada yang lahir di kota, tapi penasaran bagaimana kehidupan di kampung. Jadi, kenapa nggak saya ceritakan? Kemudian yang ketiga, tantangan di awal buat konten YouTube. Ya, jujur saja, tantangan terbesar bukan soal alat, tapi soal mental. Saya minder, kadang mikir, ah, siapa sih yang mau nonton saya nyapu halaman atau jalan di sawah? Saya takut diketawain. Kadang ada tetangga yang nyeletuk, wah, sekarang main jadi artis YouTube ya? Ya, saya ragu. Soalnya view-nya awal-awal itu sepi banget. Kadang cuma 5 orang, kadang malah nggak ada yang nonton.
Tapi saya ingat, setiap orang besar di YouTube pernah mulai dari nol. Mereka juga pernah upload video pertama tanpa ada yang nonton. Jadi, saya terusin saja. Dan memang benar, jika kita konsisten, pelan-pelan pasti ada yang nonton. Walaupun belum banyak, tapi ada 1-2 komentar yang bikin hati hangat. Selanjutnya yang keempat, cerita sederhana dari desa. Ya, saya mulai isi konten dengan hal kecil. Waktu pagi, saya rekam ibu lagi masak pakai tungku. Asap mengepul, tapi rasanya hangat banget. Banyak yang komen, aduh jadi ingat rumah nenek. Ya, kemudian saya rekam suasana sawah. Padi menguning, burung-burung bertebangan. Kemudian ada yang komen, saya jadi kangen di desa nih, terutama kampung halaman. Kadang saya cuman duduk sambil cerita, bagaimana rasanya di anak desa yang punya mimpi besar, tapi modalnya kecil. Ya, hal-hal sederhana seperti ini ternyata justru punya nilai, sesuatu yang buat kita bisa. Dan ternyata buat orang lain bisa jadi pengingat, bisa jadi obat rindu, bahkan bisa jadi inspirasi. Kemudian yang kelima, belum monetisasi, tapi tetap semangat. Ya, banyak orang konten dengan tujuan cepat monetisasi atau cepat menghasilkan uang dari YouTube. Ya, jujur, saya juga pengen. Siapa sih yang nggak mau dapat penghasilan dari YouTube? Tapi sampai sekarang, channel saya belum dimonetisasi, belum ada penghasilan sepeser pun. Tapi saya nggak sedih, karena buat saya, YouTube itu bukan cuma soal uang. YouTube itu tempat saya belajar ngomong, belajar percaya diri, belajar konsisten, belajar bersyukur dengan apa yang saya punya. Jika rezeki nanti lewat YouTube, ya pasti alhamdulillah. Jika belum, ya nggak apa-apa. Karena saya percaya, proses ini pasti membawa kebaikan, entah lewat jalan apa. Kemudian yang keenam, pelajaran dari desa untuk hidup. Ya, dari konten di desa, saya belajar banyak hal. Nomor 1, kesabaran. Seperti petani, menanam butuh waktu. Konten juga begitu. Hasilnya nggak instan. Nomor 2, ketekunan. Walaupun view-nya sedikit, saya tetap upload karena saya tahu sedikit demi sedikit akan jadi bukit. Nomor 3, keikhlasan. Ya, jika kita berkarya dengan ikhlas tanpa pamrih, biasanya justru banyak orang yang tergerak. Kemudian, nomor 4, kebersyukuran. Ya, hidup sederhana di desa bikin saya sadar, bahagia itu nggak harus mewah. Ya, semua ini saya bagikan lewat video, dengan harapan orang lain juga bisa belajar seperti saya. Kemudian yang ketujuh, motivasi untuk kita semua. Ya, buat teman-teman yang nonton video ini, pesan saya sederhana, jangan pernah takut untuk memulai. Jika Anda punya mimpi, jangan nunggu sempurna dulu. Mulai saja dari apa yang ada. Jika Anda pengen konten, nggak perlu alat mahal. HP bisa cukup untuk buat konten. Jika Anda takut diremehkan, ingat bahwa semua orang besar dulu pernah diremehkan. Yang penting itu konsisten dan niat. Karena hasil itu urusan nanti. Tapi usaha itu urusan kita hari ini. Kemudian saya ada cerita nih buat konten YouTube ala anak desa. Mungkin banyak orang mikir, jika mau jadi YouTuber itu harus punya kamera mahal, punya laptop canggih, atau tinggal di kota besar biar gampang cari ide konten. Tapi sederhananya,
itu nggak sepenuhnya benar. Dari desa pun kita bisa bikin konten yang menarik, bermanfaat, dan bahkan menginspirasi banyak orang. Saya sendiri tinggal di desa, dan konten yang saya buat kebanyakan sederhana. Isinya tentang kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, atau sekedar cerita-cerita inspiratif dari sudut pandang anak desa. Nah, saya mau tunjukkan ke teman-teman semua bahwa konten itu bukan soal mewahnya alat, tapi soal niat dan kejujuran dalam berbagi. Ya, jadi yang pertama, mulai dari apa yang ada. Jika punya HP, ya pakai HP saja. Kamera HP sekarang sudah lumayan bagus. Tinggal kita pintar-pintar ambil sudut pandang. Cari cahaya alami, misalnya di pagi hari atau sore hari. Ya, konten ala anak desa itu justru menarik karena apa adanya. Orang kota malah kangen lihat suasana sawah, kebun, atau kehidupan sederhana di desa. Kemudian yang kedua, ambil ide dari keseharian. Ya, di desa banyak banget hal yang bisa dijadikan konten. Misalnya, cara bertani, berternak, bikin kerajinan, atau sekedar ngobrol santai di teras rumah sambil minum kopi. Semua itu bisa jadi tontonan menarik, asal kita ceritakan dengan jujur dan santai. Kemudian yang ketiga, jangan malu untuk jadi diri sendiri. Ya, anak desa punya ciri khas, yaitu sederhana, apa adanya, tapi penuh semangat. Justru itu yang bikin penonton merasa dekat. Mereka akan suka lihat keaslian kita dibandingkan konten yang dibuat-buat. Kemudian yang keempat, belajar pelan-pelan, edit video. Ya, nggak harus ribet. Ada banyak aplikasi gratis yang bisa dipakai di HP. Cukup potong bagian yang nggak perlu. Tambahin musik sederhana, kasih teks atau kalau mau. Yang penting, jangan takut belajar. Kemudian, yang kelima, konsisten. Ya, ini yang sering dilupakan. Banyak orang semangat di awal, tapi berhenti karena nggak cepat dapat hasil. Jadi ingat, YouTube itu bukan instan. Perlu waktu, perlu proses. Yang penting, terus upload, terus belajar, dan jangan berhenti. Nah, jadi teman-teman, itulah cara saya bikin konten YouTube ala anak desa. Sederhana, tapi tulus. Dari desa, kita bisa berkarya, bisa didengar banyak orang, dan siapa tahu bisa jadi jalan rezeki di masa depan kita. Ya, jadi itulah awal mula saya konten di YouTube dari desa, dengan keterbatasan, dengan keberanian kecil untuk mencoba, walaupun belum monetisasi atau belum mendapatkan penghasilan. Saya tetap semangat, karena saya percaya karya sekecil apapun kalau diniatkan baik, pasti ada manfaatnya. Saya ingin terus berbagi cerita di desa, berbagi motivasi sederhana, berbagi pengalaman, dan semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Ya, jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, tolong dukung saya dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Dan tulis di kolom komentar, semangat konten dari desa, biar kita sama-sama saling menyemangati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat dari desa. Tetap semangat berkarya, jangan minder, dengan kesederhanaan. Dan perlu diingat, proses kecil hari ini bisa jadi cerita besar di masa depan. Terima kasih, salam dari saya, Dosis Pas.